Bapakku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi, Bapakku rindu. Bapakku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Katakan, ku nanti. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Mari kita ulangi pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh kita menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan, Bapakku rindu. Bapakku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Kau, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya. Kami nantikan Kau Tuhan dalam kemuliaan-Mu. Ini kerinduan kami. Haleluya. Kami mau rasakan lawatan-Mu. Kami mau nikmati hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. 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 Kami nantikan Engkau. Kami nantikan lawatan-Mu. Kami nantikan urapan-Mu.
Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bawa hati kami dalam tangan-Mu. Kami bawa hidup kami dalam pimpinan-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Kami berserah Tuhan, kami berseru memanggil nama-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, kami rindukan hadirat-Mu, kami rindu hadir-Mu. Haleluya. Oh, mari katakan, Bapakku rindu. Bapakku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Dengan sukacita kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Saya mengajak kita semua angkat satu pujian dengan semangat kita mau katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Sambil bertepuk tangan kita memuji Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu, glory haleluya. Sekali lagi segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu, glory haleluya. Katakan soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi dari awal kita katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu, glory haleluya.
haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Glory haleluya. Haleluya. Kita mau sekali lagi mengangkat satu pujian yang berkata, Kau Bapa yang mengasihiku. Kita percaya bahwa kita hidup semua karena oleh anugerah Tuhan. Kita hidup semua karena kebaikan Tuhan. Mari dengan sungguh-sungguh kita menyatakan pujian ini, kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mengaku di hadapan Tuhan bahwa sungguh Tuhan baik bagi kita. Kau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Kau Bapa, Kau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau sungguh baik. Kita nyatakan kau Bapa yang mengajariku. Dalam badai kehidupan seperti apapun Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari kita katakan pujian ini. Kau Bapa yang mengajari melewati badai langit biru. Kau buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau sungguh baik. Haleluya, kita mempersiapkan hati kita untuk menerima lawatan kebenaran firman Tuhan.
yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Christine. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau mengangkat pujian lagi kepada Tuhan. Kita mengangkat pujian, ku bersyukur kamu memilihku menjadi hamba-Mu. Haleluya. Ku mau setia sampai akhir. Bersyukur kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan bagi kemuliaan-Mu. Sekali lagi ku bersyukur. Ku bersyukur kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan bagi kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani-Mu seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani-Mu seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Di dalam kerajaan-Mu. Haleluya, waktu sepenuhnya saya kembalikan. Ya, terima kasih Nona Susan yang sudah memimpin kita dalam pujian di pagi hari ini. Selanjutnya saya persilakan untuk Madam Christine untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Silakan Madam, selamat melayani. Terima kasih Pak Firman, terima kasih Nona Susan, luar biasa. Terima kasih buat kita semua. Baik, sebelum kita lebih jauh mendalami akan firman Tuhan, kebenaran daripada firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur Engkau mempertemukan kami melalui Zoom Kingdom Family Indonesia di pagi hari ini di Indonesia dan malam hari di Prancis, siang hari, pagi menjelang siang di Australia, Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan mempersatukan kami dari berbagai benua, berbagai negara, berbagai daerah, berbagai suku dan bangsa. Kami yakin dan percaya kasih-Mu tidak akan memisahkan kami dari segala hal yang membuat perbedaan di antara kami. Dan itu kami syukuri Tuhan. Bapa, kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan. Kiranya Engkau berkenan dan bertahta di atas puji-pujian kami. Saat ini Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu, yaitu firman kebenaran-Mu Tuhan. Di bawah satu tema kualitas hidup yang memberi dampak untuk pelayanan misi. Untuk itu Papa, kuasai hamba, karena hamba sadar benar bahwa di luar Tuhan hamba tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk itu Tuhan, urapi setiap kami, lawat setiap kami, dan buka hati kami Tuhan. Kami mau buka Tuhan. Kami mau buka Tuhan untuk Roh-Mu yang kudus.
Kami buka pikiran kami, bahkan kami taklukkan segala pikiran kami di dalam Kristus Yesus, sehingga Engkau sendirilah yang akan Tuhan bicara kepada setiap kami, memberikan pengertian. Saudara-saudara kami yang bermaksud akan bergabung, Tuhan, mungkin mereka lupa, ingatkan ya Papa. Mungkin mereka lalai atau mereka sedang sibuk, Tuhan. Tuhan berkati di dalam aktivitas mereka. Mungkin Tuhan ada yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan. Mungkin Tuhan ada yang punya problem yang besar, Tuhan. Kami mohon Tuhan berikan jalan keluar. Saatnya Tuhan kami yang ada di Zoom ini, bahkan yang ada di YouTube, yang ada di Facebook atau media sosial lainnya, Papa, Engkau juga menjamah mereka. Berfirmanlah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita katakan amin. Ya, shalom. Terima kasih terlebih dahulu buat Kingdom Family pengurus yang sudah boleh memperkenankan saya untuk membawa atau sharing firman Tuhan. Kita sharing ya, saya nggak khotbah karena saya senangnya kita saling berbagi ya. Apa yang saya dapat saya mau bagikan dan kiranya ini semuanya kita bisa terima. Saya bersyukur ada kawan saya dari Australia, Pak Timi, dan baru hari ini saya tahu itu saudaranya Pak Irwan, ketua kita ya. Shalom, Pak Timi sudah gabung dengan kita, bahkan saudara-saudara saya yang lain. Ada Pak Lexi, Bu Pendeta Mary, Tante Atik Lumba di Semarang, Ibu Carla Loren Pandai meskipun sibuk mau pergi kerja di Australia sana, tapi masih sempat ya. Ibu Lastiar Silitonga, Pak Firman, Sister Barita, dan saya nggak bisa nyebutin satu persatu. Ada Vence di mana nih, di jauh di sana tuh, di Sangir ya. Para Fles Mandiangan, Susan, Mutiara Mungcu, Ibu Ria Maroke, mana wajahmu sayang, Sang Baine, perlihatkanlah wajahmu. Pak Samertu, Pak De, ya Mutiara di Pontianak, Ibu Ina Rido, Mas Nida Utapea, dan Pak Timi ya. Seberapapun kita yakin dan percaya bahwa 2-3 orang berkumpul, hadirat Tuhan ada. Mungkin Anda bilang kan jauh banget ya. Tetapi saya sangat merasakan bahwa meskipun kita jauh, bahkan ada yang belum pernah bertemu muka, tapi saya merasakan Anda saudara saya. Ya, kita harus sepakat itu bahwa kita semua bersaudara disatukan oleh darah Yesus. Baik, judul yang diberikan atau tema yang diberikan dalam bulan ini adalah kualitas hidup yang memberi dampak dalam pelayanan misi. Saya mau ambil dari satu ayat saja, Maleakhi 3. Dari Maleakhi 3 di Perjanjian Lama itu dekatnya Matius ya, jadi sebelum Matius, Perjanjian Lama di kitab terakhir Maleakhi pasal 3. Ayatnya yang ke-18. Maleakhi pasal 3 ayatnya yang ke-18 saya akan bacakan karena cuma satu ayat. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi kita akan melihat perbedaan orang yang beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah, orang fasik dan orang benar. Ya, dilihat dari apanya? Dilihat dari kualitas hidupnya. Sebelum kita melangkah ke kualitas hidup, kita harus lihat dulu di terakhirnya apa. Kenapa harus ada kualitas hidup yang berdampak? Ternyata untuk pelayanan misi. Nah sekarang saya mau angkat dulu nih. Pelayanan misi. Misi Tuhan datang ke dunia ini apa, saudara? Misinya Tuhan itu harus kita tahu dulu. Karena ibaratnya orang mau naik kendaraan ya. Ketika orang mau naik kendaraan, ditanya mau kemana. Misalnya tanya, Pak Firman mau kemana? Nggak tahu. Terserah mau dibawa kemana. Aduh, itu seperti orang yang akan tersesat pastinya ya. Kalau kita mau pergi ke suatu tempat, kita harus tahu kemana kita akan pergi, alamatnya di mana. Jangan sampai lagunya Ayu Ting Ting salah alamat, bisa aja kena kita ya. Tapi kita bukan orang yang salah alamat ya. Nah,
Untuk itu sebelum kita menambah kualitas dari diri kita, kita harus tahu dulu tujuan kita. Visi kita apa? Misi kita apa? Nah, ini jelas. Misinya adalah pelayanan. Pelayanan kepada siapa? Melayani Tuhan. Seperti yang tercantum dalam Kolose 3:23, bahwa lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. So, kalau begitu, misinya siapa yang harus kita jalankan? Misi pribadi kah? Atau misinya Tuhan Yesus? Kalau misinya Tuhan Yesus, mari kita sama-sama lihat misinya Tuhan Yesus itu apa. Yohanes 10, ayatnya yang ke-10. Boleh Ibu Lastiar bacakan kita dengan keras? Yohanes pasal 10, ayatnya yang ke-10. Yang jelas bahwa Yohanes itu terdapat di Perjanjian Baru. Kalau Anda cari di Perjanjian Lama sampai Tuhan Yesus datang kembali, tidak bakalan dapat. Enggak, saya bercanda begini karena apa? Setiap pagi ada Zoom. Wah, bukan main. Dari pagi sampai pagi lagi biasanya ada Zoom. Tapi kalau tidak tahu buka Alkitab, saudara, sayang banget. Ya, jadi ayo Yohanes 10 ayat 10, mohon Ibu Lastiar baca dengan keras. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Artinya Tuhan datang memberi hidup, bukan hanya memberi hidup, tetapi memberinya dalam segala kelimpahan. Jadi kalau ada orang Kristen yang merasa, aduh, makan sendiri, tidur sendiri. Artinya gini, itu kan judulnya termiskin di dunia kalau nggak salah ya. So, saudara, kemana Tuhannya, saudara? Saudara, harusnya saudara, ketika Anda punya Yesus, Anda harus tahu bahwa dia datang ke dunia ini adalah untuk memberi hidup. Bukan hanya hidup, tapi memberinya dalam segala kelimpahan. So, jangan salah. Iya, tapi saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya uang. Mau beli apa aja nggak ada. Saudara, yang namanya kelimpahan di dalam Yesus itu bukan bicara tentang materi. Itu yang harus kita ingat. Ya. Tapi dia berbicara apa? Damai sejahtera. Ketika tidak ada yang harus dimakan, kita bilang begini, syukur kemarin saya bisa makan. Mungkin nanti ada yang ngasih. Nah, itu ada damai sejahtera, saudara. Ya, itu Anda berkelimpahan dengan damai sejahtera. Ya, karena manusia itu melihat nanti ada buktinya baru percaya. Tapi kalau kita dari kacamatanya Tuhan, meskipun belum ada buktinya, tetapi kita punya iman bahwa kita akan makan enak hari ini, itu pasti terjadi. Amin. Ya, terima kasih buat yang amin. Itu pasti terjadi dalam hidup, mujizat yang besar ya. Nah, saudaraku yang kekasih, dia datang memberi hidup. Artinya, kalau ada orang yang datang cuma nakut-nakutin, intimidasi, ya. Ada pendeta bahkan dari mimbar mengata-ngatain orang. Saya mau bilang saudara, itu bukan memberi hidup. Bahkan ada pendeta atau hamba Tuhan yang mematikan karakter orang lain, membunuh karakter orang lain dengan caranya ya saudara. Saya mau katakan, yang hamba Tuhan seperti ini tidaklah menjalankan misinya Tuhan Yesus. Karena misi Yesus datang untuk memberi hidup. Pencuri tadi dikatakan apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi kalau ada yang suka mencuri damai sejahtera kita, sebentar-sebentar marah, sebentar-sebentar mengeluh. Nah itu saudara, Anda sudah dicuri damai sejahteranya. Tapi kita kan bukan anak setan. Kita selalu bilang, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kalau begitu, sikap hidup kita, kualitas hidup kita, misi kita adalah memberi hidup buat yang lain. Amin, saudara. Karena kita sendiri sudah diberi hidup oleh Tuhan. Bahkan kehidupan yang kekal, itulah kelimpahan, saudara. Yang kedua, saudara, apa sih misi Tuhan Yesus datang ke dunia ini ya? Apa maunya Tuhan? Matius 28 ayat 19 sampai 20. Minta tolong lagi Ibu Lastiar. Matius 28, yang lain siap-siap saya tunjuk ya, ada hadiahnya nih.
Kalau yang cepat dapat, asal jangan saya bilang Matius nyarinya di imamat gitu kan. Bacanya dari belakang. Kedengarannya katanya imamat. Matius 28. Ini kalau saya hafal di luar kepala ini. Karena ini amanat agung. Matius 28 ayat 19-20, silakan namanya Ibu Lastia. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Artinya yang punya misi adalah Tuhan. Dia mengatakan kepada kita, pergilah. Ada kata lah itu artinya perintah. Pergilah. Jadi setelah Zoom ini jangan duduk aja. Ya, pergi cari jiwa. Pergi hasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Boleh Sister Barita sayang? Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Nanti siap-siap yang lainnya berarti harus ada Alkitab. Saudara biasakan diri kita ketika ikut sharing firman atau ikut ibadah Alkitab itu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku. Kalau nggak ada firman Tuhan gimana mau diterangin, saudara? Yohanes Ya. 15 ayat berapa sih? 16 sayang ke 16. Oke. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Demikian firman-Nya. Amin, amin. Mungkin selama ini Anda bilang, kok nggak dijawab-jawab doaku ya? Mungkin Anda belum pergi cari jiwa. Dia katakan pergi hasilkan buah, maka apa yang kamu kehendaki akan dikasih, saudara. Ini yang saya mau sharingkan kepada saudara. Ya, saya biasanya kalau sudah Zoom, memang saya ikut banyak sekali melalui Zoom ya. Tetapi setelah itu saya pergi cari jiwa, menghasilkan buah, buah yang tetap, ya, saudara. Buah yang tetap supaya apa? Banyak jiwa yang bisa diselamatkan. Jadi misi Tuhan Yesus, selain dia datang memberi hidup, dia juga itu pergi. Makanya Tuhan Yesus sudah mencontohkan dari desa ke desa, dari kampung ke kampung dia jalan. Berjalan cari jiwa, saudara. Ya, amin. Yang kedua, baptislah. Baptis bukan dalam nama firman, bukan dalam nama Barita, bukan dalam nama Reflex, no. Jelas dia katakan baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, saudara, ini sekarang banyak sekali nih orang cocok logi ya, pakai pemahamannya ngebaptis ya. Nah, saudaraku yang kekasih, yang Tuhan paling tandaskan di sini, kalau misinya adalah untuk pergi dan membaptis orang. So ini apakah hanya dilakukan oleh pendeta? Kalau firman ini dibaca oleh Barita, Barita belum pendeta kan? Apakah Barita akan berkata, no, I don't want to go. Saya tidak mau pergi because I'm not pendeta. Tapi engkau baca, tidak ada di situ berkata, Barita pendeta pergilah. No. Barita karena engkau pendeta baptislah. No. Tidak ada kata-kata di sana. Jadi itu tugas kita semua, saudara. Untuk pergi, baptis mereka. Dan ajarkan mereka seperti yang Tuhan ajar. Nah, di kata mengajar ini aku mau kita melihat dari Markus 7 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Boleh Pak Leksi bacakan buat kita? Bapak Leksi, Bung Leksi kah? Buka mic-nya dulu, Bung. Jawabnya kepada mereka, benar nubuatan saya tentang kamu, hei orang-orang munafik. Sebab tulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah mu abaikan, berpegang pada adat istiadat manusia.
Yes. Jadi banyak sekali orang yang mencoba mengajar, tapi bukan pengajaran Yesus. Pengajaran Yesus itu apa? Salah satunya adalah kalau kamu ditampar pipi kirimu, kasih yang kanan. Pengajaran manusia apa? Kalau kamu ditampar pipi kirimu, tonjok dia kiri kanan, bawah atas, ya enggak? Oh, enggak ada pernah pengajaran seperti yang Yesus ajarkan. Dan itulah yang harus kita ajarin ke orang-orang. Jangan sampai pakai hikmat kita, pakai pengajaran kita, sehingga justru menyesatkan orang. Saya ingat banget ya, Gandhi pernah berkata begini, ini kejadian benar ya, Mahatma Gandhi akan masuk ke dalam sebuah gereja di India, tapi dia berpakaian lusuh, saudara ya. Dia berpakaian lusuh dan ketika dia mau masuk, asarnya bilang begini, oh, it's not for you, ini tempat bukan untuk kamu. Dia mulai memandang muka. Seperti di Yakobus 2 ayat 9 dikatakan bahwa ketika kita mulai memandang muka, itu sebenarnya kita sedang berdosa, saudara. Akhirnya Gandhi bilang apa? Dia nggak jadi masuk kan? Karena dia berpakaian lusuh, biasalah pakaian India yang lusuh itu. Dan gereja itu terlalu lux. Hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk. Apakah begitu yang Tuhan mau? Dan Gandhi bilang apa di dalam ceritanya? I love Jesus. But I don't love the followers of Jesus. Semoga itu bukan ditujukan kepada kita. Gandhi, Mahatma Gandhi, sayang, hormat, sangat suka Jesus, ajarannya Jesus. Tetapi ketika dia bertemu dengan para pengikut Yesus di gereja itu, dia mengatakan, saya tidak mau menjadi Kristen. Nah, justru menjadi apa, saudara? Batu sandungan untuk orang lain, saudara. Nah, saudaraku, ajarkan persis yang seperti Tuhan Yesus ajarkan. Mengenai pengajaran ini juga, saya beberapa kali ditentang habis-habisan ya, saudara. Ketika saya akan mengadakan perjamuan kudus di dalam penjara, saudara. Karena saya pelayanan penjara ya. Banyak sekali saya ditentang habis-habisan oleh para ahli Taurat, saudara. Saya katakan ahli Taurat karena mereka tahu banget namanya Kejadian sampai Wahyu, saudara ya. Terus itu tidak bisa. Mereka orang berdosa. Saudara, bukankah Tuhan datang untuk orang yang berdosa? Bukan orang yang benar. Bukankah Tuhan datang kepada mereka yang sakit, bukan yang sehat, saudara? Ya. Dan saya mau kembalikan kepada mereka. Apakah, saya mau tanya dulu nih, siapa di sini nih? Ya. Saya mau tanya, ada Ibu Mesak di sana, Ibu Mary, Ibu Pendeta. Nah, Ibu Pendeta yang kekasih, waktu the Last Supper, waktu perjamuan terakhir sebelum Yesus ditawan ya, sebelum hari kematian Yesus datang, waktu perjamuan terakhir dengan murid-muridnya, apakah Yudas dan Petrus ada makan bersama dengan mereka, Ibu Pendeta? Ada. Ada ya. Kita yakin semua ada. Ini sudah Ibu Pendeta loh yang ngomong. Ada. Oke. Apakah Yesus tahu, Ibu Pendeta, kalau Yudas akan mengkhianati dia dan Petrus akan menyangkal dia? Yesus tahu itu. Yesus sangat tahu itu. Allah yang Maha Kuasa. Yes. Tapi kenapa dibiarkan semeja dan makan bersama-sama? Itu artinya Tuhan melayakkan orang itu. Jadi kalau nabi yang dianggap orang berdosa, hanya karena mereka dikatakan orang berdosa dan tidak layak menerima perjamuan kudus sebagai peringatan akan darah Yesus yang tertumpah buat kita, akan tubuhnya yang tercabik-cabik untuk dosa kita. Apakah kita terlalu suci untuk melarang mereka untuk datang? Sama halnya dengan PSK, Maria Magdalena. Ketika Yesus sedang makan bersama di rumah Simon, dia datang dan meminyaki Yesus. Apakah Yesus tidak tahu kalau dia PSK? Semua orang bilang, "Ih, PSK, kok Yesus mau?" Karena Yesus apa, saudara? Mengasihi orang-orang berdosa. Itu terlalu sucikah kita untuk melarang orang datang meja dengan Tuhan? Saudara yang kekasih, jangan sampai misi kita itu bertentangan dengan misinya Tuhan. Misi Tuhan adalah mengasihi semua orang
dan terutama orang berdosa. Untuk itulah dia datang, saudara. Ya. Dan di ayat terakhir tadi ayat 20, kita harus tahu bahwa dia menyertai kita, saudara. Saya harus katakan ini, kenapa saya mau katakan dia menyertai saya? Saya selalu berada di tengah-tengah orang yang ada yang sakit COVID, ada yang sakit ini, ada yang sakit ini. Tapi puji Tuhan, karena saya mengaminkan firman ini bahwa penyertaannya sempurna, termasuk dia protek saya, dia melindungi saya dari sakit penyakit. Yang terjadi adalah teman-teman pada tumbang, saya sehat, puji Tuhan. Meskipun sampai jam 3 malam ya, jam 3 dini hari saya harus saya harus Zoom ya di berbagai tempat karena di Indonesia sudah pagi. Padahal seharian ini kalau ada yang ikut saya, mungkin Ibu Lastiar ya ikut, saya sudah 5 kali Zoom ya. Saudara, belum lagi pelayanan yang ada di sini di Prancis ya. Tapi apa yang saya dapatkan adalah perlindungan Tuhan. Penyertaannya sempurna, rancangannya penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Pertama-tama aku bilang, gila nih orang yang karang lagu ini. Gimana mau aman dan sejahtera di tengah badai? Prat, gitu kan. Tapi setelah saya ngalamin, saudara, yes, benar. Kita kalau punya Yesus, walaupun di tengah badai, kita tetap aman. Karena apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi dekatkanlah dirimu kepada Allah, saudara. Yang berikutnya, Yesus datang itu untuk melayani. Matius 20, ayatnya yang ke-28. Vence, ada Alkitab di depan. Vence? Vence nggak bisa. Kecil. Tulisannya jadi nggak bisa baca. Tulisannya kecil ya. So Iya, mana harus kacamata kah? Kalau begitu orang Sangir yang satu dulu, orang Sangir satu, Pak Heprik Damai. Sudah lama tidak bertemu hambanya ini kah? Ini orang Sangir juga nih Vence. Wajahmu mirip. mirip. Matius 20, Pak. Matius 20 ayat 28, Bapak. Matius 20 ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Haleluya. Jadi sama seperti anak manusia, sama seperti Yesus, kita pun kalau datang itu untuk melayani, bukan untuk dilayani. Seberapa banyak kita ketika datang diundang dalam satu KKR di gereja, kita maunya duduk di depan. Disediakan, mana airnya? Mana kuenya? Masak apa hari ini? Saudara, saya kalau pergi KKR diundang, saya itu datangnya cepat sekali, tapi saya duduk di belakang. Sampai suatu hari orang bilang begini, ini pendetanya katanya dari luar negeri, tapi kok tidak disiplin? Tidak ada. Harusnya kan sudah duduk di depan dari tadi. Padahal saya dari tadi di belakang, saudara. Sehingga akhirnya Pak Gembalanya kan terlambat datang karena dia harus ngurus ini, urus mic dan lain sebagainya. Pak Gembalanya datang. Ibu pendeta yang maju ke depan. Mereka malu semuanya. Oh, ini saya kira artis, wais. Kirain artis mau datang nyanyi gitu kan. Tapi saudara, saya cuma mau bilang gini, kita tuh datang saudara, jangan sok-sokan. Kita ini kalau mau menjadi yang terbesar kata Yesus, jadilah pelayan saudara. Ya, jangan mentang-mentang kita hamba Tuhan mau melayani, tapi kita justru datang untuk dilayani. No, itu tidak sesuai dengan Tuhan Yesus saudara ya. Dan ada juga nih Markus 1 ayat 38. Markus 1 ayatnya yang ke-38. Bolehkah dibaca oleh Ibu Atik Lumba? Ada Alkitab di depannya atau kecil juga nih tulisannya nih. Buka mic-nya. Markus 1 ayat 38. Dibuka mic-nya. Markus 1 ayat 38 jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekat.
berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena itu aku telah datang. Amin. Untuk apa Tuhan Yesus datang? Memberitakan Injil. Jadi kalau Anda keluar, Ibu Ati keluar, siapapun yang keluar, yang harus diberitakan adalah kabar baik. Bukan gosipin tetangga, gosipin orang, cerita di belakang orang, ya, tetapi memberitakan Injil. Itulah misi Tuhan Yesus. So sekarang untuk menjalankan misi ini, itu diperlukan orang yang berkualitas. Saya merujuk kepada Daniel, saudara. Dengan cepat saya akan katakan, kalau kita bicara tentang Daniel, kita akan bicara juga tentang teman-teman SMA-nya. Tahu teman SMA kan? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Walah. jangan sampai kisah kasih di SMA, bukan. Ini tentang Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita mau melihat di Daniel 1 ya. Bagaimana seorang Daniel itu dan kawan-kawannya berkualitas. Daniel 1 ayatnya yang ketiga. Daniel pasal 1 ayatnya yang ketiga dan keempat. Saya mau bacakan bagaimana kualitas orang-orang yang bisa menjalankan yang namanya misi Tuhan. Ya, Daniel 1 ayat 3 dan 4. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Ingat, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah keturunan raja dan bangsawan. Saudara, saya mau ingatkan kita semua adalah keturunan raja. Karena kita sedang menyembah raja di atas raja, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudara. Jadi, punya kualitas anak raja. Amin. Ya. Ayat 4 dari Daniel 1 ayat 4, yakni orang-orang muda yang tidak ada cacat celah. Nah, saudaraku yang kekasih, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego tidak ada celah meskipun mereka masih muda. Ini kira-kira umurnya sekitar 14 sampai 16 tahun. Ya, kalau saya baca di literaturnya, umur mereka waktu itu adalah sekitar 14 sampai dengan 16 tahun. Perawakannya baik, memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan punya pengertian tentang ilmu. Yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa Kasdim. Jadi berapa banyak kualitas-kualitas yang dimiliki oleh mereka. Nah, waktu itu raja menetapkan bahwa mereka harus makan yang namanya makanan raja. Di sinilah kita lihat bahwa orang yang punya kualitas sebagai anak raja di sorga, bukan anak raja waktu ini zamannya Raja Kores ya. Waktu zamannya Raja Kores. Nah, dia menolak makanan raja yang enak-enak. Bahkan dia katakan begini kepada pegawainya ya. Meskipun di ayat 7 nama mereka itu diganti, saudara. Identitasnya dihilangkan, saudara ya. Supaya mereka dikenal bukan lagi dengan nama Ibraninya, tetapi dinamain sesuai dengan di sana. Nah, si Daniel itu dinamakan Beltasar, Hanaya dinamai Sadrak, Misael dinamai Mesak, dan Asaria dinamai Abednego. Tetapi ini yang saya mau lihat, meskipun mereka dicoba diganti identitasnya, tetapi mereka tetap punya identitas anak raja yang di sorga. Kenapa saya katakan itu? Karena mereka berketetapan. Di ayat 8 dikatakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, yaitu dengan anggur dan minuman raja. Nah, saudaraku yang kekasih, luar biasa ya. Mereka nggak mau. Bahkan mereka bilang begini, coba aja kami diadu, ya 10 hari aja, aduin kami dengan yang lain-lain. Dan apa yang kemudian terjadi, saudara? Ketika pada akhirnya setelah 10 hari, ternyata mereka yang cuma makan sayur dan minum air saja, saudara. Mereka di ayat 13 dikatakan, sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang muda yang lainnya. Ya. Nah, ketika itu setelah 10 hari lewat, di ayat 15 dikatakan, ternyata perawakan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu lebih baik. Dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan santapan raja. Wow, saudara. Nah, ini yang luar biasa, saudara. Ketika kita punya prinsip bahwa kita
tidak mau menajiskan diri kita. Ini lahir dari mulut seorang Raja Kores. Dia katakan apa, saudara? Raja bercakap-cakap dengan mereka, ayat 19. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati setara dengan Daniel, Hanaya, Misai, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Nah, saudaraku yang kekasih, kita melihat ketika orang tetap berpegang pada prinsipnya, ada pernyataan yang keluar dari raja, mereka tidak sama dengan yang lain. Bahkan di ayat 20 dikatakan, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Ini zaman Raja Kores, saudara ya. Ketika orang berkualitas, tidak menajiskan diri, berketetapan untuk tidak sama dengan dunia ini ya, maka ada pengakuan dari seorang raja, pemimpin terbesar, bahwa mereka 10 kali lebih cerdas. Wah, yang luar biasanya lagi, coba buka di Daniel 3, saudara ya. Saya ini banyak belajar banget ya. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dimasukkan di dalam perapian yang menyala-nyala karena mereka nggak menyembah patung. Disuruh nyembah patung nggak mau, ya, nggak mau dia nyembah patung, ya. Mereka tetap hanya mau menyembah Tuhan Allah yang mereka percayai. Maka apa yang terjadi, saudara? Disiapkanlah perapian yang menyala-nyala, ya, perapian yang menyala-nyala dan bahkan dikatakan 7 kali lebih panas. Bahkan orang-orang yang di sekitar yang membawa Sadrak, Mesak, Abednego untuk dibakar, saudara, mereka sendiri yang terbakar. Yang terjadi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego bahwa mereka sama sekali tidak terbakar. Sehelai rambut pun tidak ada yang terbakar, saudara ya. Nah, mereka mulai difitnah, saudara ya. Beberapa orang Yahudi datang dan mengatakan, yakni Sadrak, Mesak, Abednego, orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku. Itu di Daniel 3 ayat 12 ya. Mereka tidak mengindahkan ya. Mereka tidak mau memuja dewa Tuanku, tidak mau nyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar, ini luar biasanya Daniel ya, dia berada di 3 kerajaan. Di zaman Raja Kores, di zaman Raja Nebukadnezar, dan nanti terakhir di zaman Raja Darius ya. Nah, berkatalah Nebukadnezar, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan? Nah, kita dengar jawaban daripada mereka. Ayat 16 berkata, lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ayat 17 ini yang luar biasa. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, wah ini luar biasa nih, orang punya kualitas nih akan jawab begini. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku ketahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wow, diagram sekali, ditambah perapiannya. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Mereka lepas. Bahkan dikatakan bahwa tidak ada sehelai rambut pun yang terbakar, saudara. Nah, apa pernyataan Nebukadnezar? Tadi kita sudah dengar pernyataan Kores ya, Raja Kores, bahwa mereka lebih pintar, lebih cerdas ya. Maka yang dikatakan Nebukadnezar di ayat 28 Daniel 3, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya dan melanggar titah raja dan menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu, nah ini garis bawahi saudara. Ketika kita bertahan dan terus percaya kepada Allah yang kita sembah, kita punya prinsip, kita punya kualitas hidup yang benar-benar percaya kepada Tuhan, maka seorang raja sekalipun akan berkata begini. Sebab itu, dia 29 ya, aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun
yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan mereka secara demikian itu. Lalu Raja memberikan kedudukan yang tinggi kepada Sadrak, Mesak, Abednego di wilayah Babel. Saudara, luar biasa ya, kalau punya kualitas hidup, maka orang lain akan mengakui. Terakhir saudara ya, ini merupakan puncak di Daniel 6 saudara. Di Daniel 6 kita tahu bahwa ini peristiwa ketika si Daniel itu difitnah oleh orang-orang, oleh pejabat-pejabat tinggi ya, dari wakil raja, bahwa dia itu suka sembahyang ya. Jadi kita bikin aturan supaya dia dimasukkan ke dalam gua singa ya, supaya dia mati. Pokoknya maunya mereka tuh pejabat itu si Daniel ini mati ya. Mereka mengadakan permufakatan ya. Dan apa yang terjadi saudara, karena mereka maunya disembah dewanya si Raja Darius ini, zaman Raja Darius. Sebab itu di ayat 9, Daniel 6 ayat 9, oleh sebab itu Raja keluarkan larangan itu dan buatlah surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Ayat 10, sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Nah, ini yang menarik saudara buat saya. Ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang berbuka ke Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Wah, mau ada surat perintah bunuh dia, masukin ke gua singa, dia tetap berdoa, saudara. Setia berdoa, tetap berdoa 3 kali sehari, saudara, di dalam kamarnya. Jadi apa yang saya mau katakan kepada saudara, orang ditunjukkan kualitasnya itu, mau ada ancaman, intimidasi, mau ada penghukuman, tapi dia percaya bahwa dia pasti akan ditolong Tuhan. Nah, apa yang terjadi saudara? Karena itu dia dihadapkan kepada raja. Raja pun sebenarnya sedih ya kalau kita melihat dan membaca terus ini. Tapi pada akhirnya dia dimasukkan ke gua singa, saudara ya, gua singa. Dan ketika dia masukkan di dalam gua singa ini di ayat 17, sudah itu raja memberi perintah lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sebenarnya Raja Darius sudah mulai percaya ketika melihat ketekunan, kesetiaan daripada seorang Daniel yang sangat berkualitas. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu, lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan dia berpuasa, saudara ya, semalam-malaman. Sebenarnya dia sayang banget sama si Daniel ya. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sungguhkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada, ya raja, kekallah hidupmu. Wow, saudara. Ketika raja mendengar itu, saudara, dia di ayat 24, lalu sangat sukacitalah raja. Dan dia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua singa. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua. Di sini ada satu perintah ya 25. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Baik mereka, anak-anak mereka, istri mereka. Belum lagi sampai ke dasar gua singa, mereka sudah mati diterkam, saudara ya. Kemudian saudara, ini yang menarik ya. Ketika orang tetap berdoa, apapun yang terjadi, ya, ini yang terjadi, saudara. Di ayat 26, kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraan. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya
tidak akan berakhir. Saudara, ada pengakuan dari raja, seorang Raja Darius. Kan waktu zaman itu ada kerajaan Babilonia, ada kerajaan Persia, ada kerajaan Roma, dan kerajaan Babilonia lah yang paling terbesar. Artinya Raja Darius memerintah di banyak tempat. Tetapi ketika dia melihat kesetiaan Daniel, tetap berdoa senantiasa, dia percaya kepada Tuhannya, maka pengakuan raja yang besar ini, yang menguasai banyak sekali tempat, beribadah, percaya kepada rajanya Daniel. Wow, saudara. Ketika kualitas hidup kita yang terus berpegang pada titah Tuhan, perintah Tuhan, taat akan Tuhan, maka orang yang sekalipun berkuasa akan mengaku bahwa, wow, you luar biasa. Seperti dari Nat saya ambil tadi, Maliaki 3:18, kita akan melihat perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak beribadah. Kiranya kualitas-kualitas hidup kita terus memberi dampak di dalam melakukan pelayanan misi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Jesus Christ, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh-Mu terus mengajar kami, Tuhan. Terus mengingatkan kami, Tuhan. Terus Tuhan membuat kami setia, taat, tetap berdoa dan berharap hanya kepada-Mu. Mungkin masalah ada datang, Tuhan. Tapi kami mau tetap berkata seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun Allahku tidak datang menolong aku, tapi aku tetap akan percaya. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Yes. Sekali Yesus, tetap Yesus. Itu yang harus kami punya kualitas hidup kami, Tuhan. Kami juga Engkau ingatkan untuk terus, Tuhan. Apapun yang orang mau katakan, begitu intimidasi ada kepada Daniel. Tetapi yang dia lakukan, Tuhan tetap datang kepadamu. Beribadah kepadamu. Berdoa, Tuhan. Biarlah itu menjadi gaya hidup kami, Tuhan. Lifestyle kami, Tuhan. Sehingga bukan pengakuan dari kami yang keluar, tapi orang lain, petinggi sekalipun akan berkata, Allah Daniel, Allah yang besar. Dan pemimpin itu pun berkata kepada seluruh negeri yang ada di bawah pemerintahannya, sembah Raja Daniel. Karena dia Allah yang hebat, yang luar biasa. Oh Tuhan, pakai kami sebagai alat-Mu, Tuhan. Dari hidup kami yang berkualitas dan berdampak. Supaya misi pelayanan-Mu di dunia ini menjangkau jiwa-jiwa, Tuhan. Itu benar terjadi ya Bapa. Bapa di sorga, sadarkan kami bahwa di luar Tuhan kami nggak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu kami butuh Roh-Mu, Tuhan. Kami butuh Engkau ya Roh Kudus. Bapa yang baik, teruslah Tuhan bekerja di dalam kami. Dan Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Besertalah dengan kami senantiasa ya Tuhan. Tuhan, jika saat ini hamba berbicara di Zoom Kingdom Family Indonesia, Tuhan, Engkau berkati Tuhan Kingdom Family Indonesia menjadi saluran berkat Tuhan. Banyak jiwa yang akan diselamatkan dan melalui media sosial YouTube, Facebook, apapun yang digunakan Tuhan. Semua orang yang mendengar siaran ini Tuhan, mengubah hidupnya menjadi dekat dengan Engkau. Dan orang lain akan mengaku, wow, Allah yang disembah oleh Kingdom Family Indonesia adalah Allah yang besar. Ikuti Dia, sembah Dia, beribadahlah kepadanya. Thank you Lord. Kiranya itu terjadi. In the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Thank you. Saya kembalikan. Ya. Terima kasih Madam Christine, firman-Nya yang luar biasa ya, sudah menghangatkan seluruh kehidupan kita di pagi hari ini ya. Kita diberikan firman yang membakar hati kita untuk menjadi pelaku misi ya. Kita harus tahu bahwa misi Tuhan itu datang untuk melayani, dan juga kita harus punya kualitas hidup seperti kualitas SMA ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, selanjutnya kita akan masuk dalam ruang doa.
Saya persilakan untuk Ibu Barita untuk memimpin kita dalam pick out room. Silakan. Bapak Ibu, pokok doa kita seperti biasa, ditambahkan tolong doakan saudara-saudara kita di Tapanuli Utara karena kemarin masih ada gempa susulan, biar mereka semakin kuat, percaya, dan boleh bergandengan tangan menghadapi akibat dari bencana alam. Waktunya 25 menit ya Bapak Ibu. Pengintai-pengintai di Yeriko, Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyerukan kepada Rahab, mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, bahwa orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pada dua-dua orang. Tiga. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan
mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tebrau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas, ketika kami mendengar itu tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kami lah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah, tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu. Itu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan lalu menyeberang dan sampai kepada Joshua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Joshua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Menyeberangi sungai Yordan, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya,
Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu, Yosua berkata, demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam mengangkat tabut perjanjian itu. Demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, dan orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Ke-12 batu peringatan. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang dan katakanlah, dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam.
Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu di tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu, menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu, batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa mereka seberang ke tempat bermalam dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Para imam pengangkat tabut itu tinggal di tengah-tengah sungai Yordan sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu, sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu. Juga Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel itu, seperti yang dikatakan Musa kepada mereka. Kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan di dataran Yeriko untuk berperang. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Perintahkanlah para imam pengangkat tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan. Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu demikian. Keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki mereka, para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama, dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal, dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian. Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini. Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan Laut Tebrau yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan kekuatan kesehatan berkat baru. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu atas hidup kami pada istirahat kami semalam. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan beritakan bagi kami.
untuk mau senantiasa taat kepada Tuhan dan berdoa memohon pertolongan-Mu saja dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan kalau kami adalah bagian dari bangsa Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Pak Maruf Amin bersama seluruh aparatur negara. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan hikmat bijaksana untuk dapat mengeluarkan kebijakan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia, dan Tuhan yang memberkati keluarga mereka masing-masing. Untuk oknum atau golongan tertentu yang mementingkan diri sendiri, yang mau memecah belah, biar Tuhan beracara dengan mereka agar mereka boleh menjadi pemersatu dan pendamai. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh belajar banyak dari kejadian-kejadian, dari pertemuan-pertemuan kami dengan berbagai orang, dan kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini. Bagaimana Tuhan beracara dengan keluarga Sambo, dengan Gubernur Papua. Kau beracara, kiranya hukum boleh ditegakkan dan mereka ini boleh duduk di kaki memohon pengampunan saja. Biarlah Tuhan kami boleh belajar bagaimana perkenanan-Mu bagi setiap kehidupan yang mau taat kepadamu. Kami boleh melihat dari Rafael yang kecil, boleh Engkau ubahkan hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh juga mohon pertolongan-Mu bagi saudara-saudara kami di Tapanuli Utara yang mengalami gempa bumi, terutama Tarutung dan sekitarnya. Tuhan kiranya berkenan menolong mereka untuk tetap senantiasa mengucap syukur dan mohon pertolongan-Mu. Mereka boleh bergandengan tangan untuk memperbaiki apa yang rusak akibat gempa bumi. Tuhan kiranya berkemurahan menolong saudara-saudara kami yang rumah tinggalnya mengalami kerusakan atau tempat mereka bekerja mengalami kerusakan, dan gedung-gedung gereja yang ada di sana mengalami kerusakan. Kiranya mereka boleh percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong mereka. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Berkati juga saudara kami, para misionaris, evangelis, pendeta, dan setiap kami umat Kristen yang Tuhan tempatkan di kota besar dan di pelosok-pelosok Indonesia untuk boleh menjangkau saudara-saudara yang belum mengenal Kristus Yesus sebagai Juru Selamat yang hidup. Isa Al-Masih, jalan kebenaran dan hidup satu-satunya yang akan datang kedua kalinya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tuhan kiranya berkemurahan menolong saudara-saudara kami, terutama suku di Sumatera Barat, agar mereka boleh diselamatkan juga. Untuk bangsa Rusia dan Ukraina, Tuhan kiranya berkemurahan menolong, mencurahkan Roh Kudus-Mu agar pemimpin-pemimpin bangsa boleh berdamai satu dengan yang lain, sehingga bangsa Rusia dan bangsa Ukraina boleh berdamai. Begitu juga bangsa Myanmar yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang hidup, mereka boleh mengenal Engkau Tuhan dan boleh berdamai. Baik pihak militer, pihak demokrat, dan rakyat boleh berdamai. Mereka boleh membangun bangsa Myanmar menjadi bangsa yang besar. Begitu juga pemimpin bangsa Cina, tolong mereka untuk bersyukur dengan apa yang ada dan tidak ada maksud untuk memerangi saudaranya sendiri, bangsa Taiwan, dan pemimpin bangsa Taiwan boleh menjaga negara mereka dan mensyukuri apa yang ada pada mereka. Bapa di surga, biarlah damai sejahtera-Mu ada di atas muka bumi ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih kemurahan. Kalau kami adalah bagian dari Kingdom Family Indonesia, biarlah seluruh anggota dan pengurusnya boleh mewujudkan visi menjadi rumah pemulihan bagi kesatuan tubuh Kristus yang turut menuntaskan amanat agung untuk orang-orang tertentu, oknum yang mementingkan diri sendiri, yang memaksakan kehendak, biar Tuhan sendiri yang berbicara kepada mereka, dan biarlah kesatuan tubuh Kristus itu boleh nyata melalui pemulihan di Kingdom Family Indonesia. Tuhan berkati Pak Irwan Setiawan sebagai Ketua Umum, Ibu Anita sebagai Ketua Harian, Pak Raffles sebagai Sekretaris, dan seluruh pengurus.
Tuhan berkati. Terima kasih kalau ada Pak Robert Tarigan yang membimbing kami bersama Pak Calvin Sinain untuk mengerti dan meneliti isi Alkitab. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan kontekstual dan wawasan kebangsaan. Gitu juga Businessman Bible Class. Begitu juga dengan sahabat Indonesia dari Kingdom Family Indonesia, Bible Study, yang semakin menguatkan kami untuk mengerti firman-Mu, dan ibadah Rising Star bagi saudara-saudara kami, kaum disable, begitu juga kaum muda yang dipimpin oleh orang-orang tua mereka sendiri yang punya anak-anak yang pemuda-pemudi. Biarlah mereka menggerakkan anak-anak mereka untuk boleh beribadah bersama kaum muda dari Kingdom Family Indonesia. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk kesempatan kami beribadah setiap pagi dari Senin sampai Sabtu. Bawalah kami berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah kami, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan kami, Engkau kami nantikan sepanjang hari. Tubuh, roh, dan jiwa ini kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kembali ke main room. Ya, kita sudah kembali semua di kelompok kami, di room kami udah pada kembali nih. Ya. Ibu Kristina. Namun, Bu Siagian. Semua Ibu di pemimpin Perancis yang ya? ada di milih Ibu dan di menolong dan Perancis. memberkati Tuhan. Terima Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Amin, amin. Ibu ada di Perancis ya? Iya, di Perancis. Pak Firman silakan. Baik, Bapak Ibu, saya persilakan untuk Madam Christine untuk mendukung kita dalam doa Bapa kami dan doa berkat. Madam Christine. Ya, baik. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita satukan hati kita untuk berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu doa Bapa kami, dan nanti saya akan akhiri dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selamanya. Amin. Saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan, saudara-saudara yang diberkati, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu. Percayalah dengan iman ketika engkau mengangkat tanganmu, Dia Tuhan akan turun tangan dan memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberikan engkau dunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan terang dan sejahtera. Orang yang hidup di tempat dan dalam naungan yang Maha Kuasa, tempat perlindungan dan pertahanan kita hanya Allah. Sungguh hanya Dialah Tuhan yang akan melepaskan kita dari jerat perangkat burung, dari penyakit busuk. Dengan kepaknya Tuhan, Dia akan menudungi kita, dan di sayapnya kita akan berlindung. Kita tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengambil. Seribu orang berbat di sisi kita dan 10 berbat di kanan kita, itu tidak akan menimpa kita. Kita hanya menonton dengan mata kita sendiri. Tuhan ialah tempat perlindungan. Haleluya. Yang tinggi kita buat tempat perteduhan. Malah petaka tidak akan menimpa kita. Tulah tidak akan menimpa kemah kita. Tuhan diperintahkan untuk menjaga kita. Mereka akan menatang kita di atas tangannya supaya kaki kita tidak terantuk. Singa dan ular kita langkahi. Kita akan mengikuti
singa dan ular naga. Sungguh hati Tuhan melekat kepada kita dan hati kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kita. Tuhan akan membela kita sebab kita mengenal nama Tuhan. Bila kita berseru kepadanya, Dia akan menjawab kita. Amin. Kita dalam kehidupan, Tuhan akan meluputkan dan memuliakan kita dengan panjang umur. Tuhan akan menyembuhkan kita dan akan memberikan kepada kita keselamatan daripada Tuhan. Kiranya semua berkat ini datang kepada kita dalam nama Bapa, nama Putra, dalam nama Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah kita sekalian. Haleluya. Amin. Amin. Pak, terima kasih. Terima kasih, Madam. Baik, terima kasih untuk Madam Christine yang sudah memberkati kami.